Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-8, kali ini giliran chapter yang ke-9-nya. Di awal halaman dari manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-9 ini, setelah meminum ramuan buatan Asians, terlihat kalau Percival seperti orang yang tengah mengalami keracunan. Karena selain seketika tersungkur dan mengeluhkan rasanya sangat pahit, sang tokoh utama kita ini juga diperlihatkan berteriak sambil berguling-guling seperti sedang menahan rasa sakit. Dan tentu saja melihat semua itu membuat Nasiens memiliki perasaan yang campur aduk. Mulai bingung serta bertanya-tanya kenapa Percival dengan senang hati meminum ramuan buatannya, cemas dan khawatir melihat keadaan Percival saat ini, bingung harus melakukan apa serta bingung mengenai apakah ada yang salah dengan ramuan buatannya. Akan tetapi lucunya ternyata alasan kenapa Percival bertindak demikian bukan karena menahan rasa sakit, melainkan lantaran di dalam tubuhnya terlalu banyak energi setelah meminum ramuan buatan Nasiens. Lalu karena kekuatannya melonjak sangat drastis, itulah kenapa Percival tidak bisa diam dan harus melakukan sesuatu supaya semua energinya tersebut tersalurkan. Setelah melihat keadaan Percival sudah baik-baik saja, tentunya Nasiens tidak membuang kesempatan tersebut untuk bertanya alasan kenapa Percival mau meminum ramuan yang hal itu tentunya sangat berbahaya. Dan rupanya alasannya sangatlah sederhana. Sebab Percival hanya ingin membantu Nasiens yang ingin menyelamatkan Ngarai Gema. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-9 ini, Percival serta Nasiens akhirnya berkenalan. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan mulai dari saat inilah mereka berdua akan berteman. Dan karena melihat hasil ramuan obatnya berhasil setelah dicoba oleh Percival, itu artinya impian Nasiens untuk menyelamatkan Ngarai Gema sudah hampir tercapai. Namun menariknya setelah itu Nasiens malah langsung meminum ramuan buatannya tersebut, yang akibatnya dia juga mengalami seperti apa yang sebelumnya Percival alami, yakni seketika dia langsung tersungkur setelah meminum ramuan buatannya sendiri itu. Akan tetapi kejadian paling menarik di chapter ini kalau menurut saya adalah setelah kejadian tersebut. Pasalnya setelah itu kita diperlihatkan dengan cerita kilas balik yang dikisahkan oleh Dolores, yang ternyata dulu ada seorang apoteker manusia yang tinggal di Ngarai Gema, dan orang itu bernama Ordo. Ordo dikisahkan merupakan orang yang sangat baik, karena walau dia seorang manusia, Ordo dengan senang hati merawat para peri. Oleh sebab itulah lambat laun banyak peri yang datang kepadanya untuk berobat. Dan disinilah kejadian menariknya dimulai. Karena dalam cerita kilas balik tersebut dikatakan jika ternyata Dolores merupakan seorang raksasa pemberontak, sedangkan Nasiens adalah seorang bayi manusia yang ditinggalkan di Ngarai Gema. Dan menariknya Dolores serta Nasiens sangat diterima serta dirawat layaknya keluarga sendiri oleh Ordo. Bahkan karena kasih sayang yang diberikan oleh Ordo inilah kenapa Nasiens pada akhirnya sangat menghormatinya. Dan bentuk penghormatan tertinggi Nasiens kepada Ordo adalah dengan belajar menjadi apoteker sendiri. Lalu sekarang jelas sudah kalau hubungan Dolores dengan Nasiens merupakan saudara angkat. Makanya kenapa Nasiens memanggil Dolores dengan sebutan kakak. Dan sekarang menjadi jelas pula identitas dari Dolores serta Nasiens, yang ternyata mereka bukanlah anak King dan Diane, melainkan hanya raksasa serta manusia yang dipertemukan di Ngarai Gema lewat tangan Ordo. Pada awalnya di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-9 ini diceritakan kalau sebelumnya Ngarai Gema tidak seperti sekarang, yang mana semua tumbuhan serta binatang dalam keadaan normal. Dan perubahan Ngarai Gema menjadi aneh seperti sekarang ini terjadi setelah secara tiba-tiba Ordo menghilang entah kemana. Dan tidak tahu kenapa dan apa alasannya para peri malah langsung menuduh Nasiens lah yang menjadi penyebab perubahan yang terjadi pada Ngarai Gema. Setelah beberapa saat meminum obat racikannya, akhirnya Nasiens bisa bangun juga. Namun karena di tempat tersebut sekarang telah banyak klan peri yang datang, hal itu akhirnya membuat suasana langsung menjadi kacau. Pasalnya para peri yang sejak awal sudah membenci Nasiens langsung melemparinya dengan batu tanpa ada kesempatan untuk memberi penjelasan. Bahkan mereka bukan hanya melempari Nasiens dengan batu saja, melainkan segerombolan peri ini juga mencaci makinya dengan semua kata-kata kasar yang bisa mereka ucapkan.
Memang benar, Nasian sama sekali tidak memberi perlawanan atau mencoba memberi penjelasan kepada para peri yang melemparinya batu. Akan tetapi, tentunya melihat hal tersebut, Percival tidak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, dia langsung menangkap semua batu yang mengarah kepada Nasiens dengan kedua tangannya. Pastinya para peri sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Percival ini. Namun bukannya mundur, Percival malah membentak para peri supaya diam. Dan alhasil para peri ini pun takut dan seketika itu juga langsung terdiam. Akan tetapi setelah itu sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana secara tiba-tiba semua tumbuhan menjadi layu, sedangkan para binatang menjadi lemas dan saling berjatuhan. Dan di saat itulah akhirnya Nasiens mulai beraksi, karena dia langsung menggunakan sihirnya walau dirinya sendiri masih belum dalam keadaan prima. Sebab menurut Nasiens, jika dia terlambat bertindak maka ngarai gema pasti akan musnah. Dan menariknya, sihir yang dikeluarkan oleh Nasiens berbentuk cairan obat. Cairan obat ciptaannya sendiri yang sebelumnya telah dia minum. Lantaran ternyata sihir milik Nasiens bisa mengajarkan kepada tubuhnya segala jenis racun yang telah dia minum. Lalu kemudian tubuh Nasiens bisa dengan bebas mencampur serta membuatnya sesuka hati. Dan nama kekuatan sihir itu adalah tubuh pencampuran racun. Setelah proses pencampuran selesai dan cairan obat sihir telah berhasil dibuat, Nasiens memang langsung menyuruh semua orang untuk menutup mulut. Soalnya dia berencana membuat sihir cairan obat tersebut menjadi kabut, supaya bisa menyebar ke segala penjuru ngarai gema. Dan mengejutkannya, setelah kabut yang terbuat dari sihir cairan obat Nasian telah menyelimuti seluruh ngarai, semua makhluk hidup entah itu tumbuhan ataupun binatang seperti menghidupkan kembali dirinya sendiri. Dengan kata lain, semua tumbuhan yang layu seketika menjadi segar kembali. Sedangkan para binatang kembali segar seperti sedia kala setelah mereka terselimuti oleh kabut yang tercipta dari sihir cairan obat milik Nasian. Memang benar, setelah berhasil menyelamatkan ngarai gema, Nasiens merasa bahagia. Namun di balik rasa bahagia tersebut juga muncul rasa sedih, lantaran dirinya mengingat kembali sosok Ordo, seorang pria yang dia anggap sebagai kakeknya sendiri serta paling dihormati. Dan di saat itulah Percival beraksi kembali. Di saat dia melihat Nasiens sedih, sang tokoh utama kita ini langsung spontan memberikan pengharapan dengan mengatakan dia berharap Nasiens bisa bertemu dengan kakeknya lagi. Dan Nasiens dengan tersenyum samar menjawab, "Ya, itulah yang aku inginkan." Pastinya kalian masih ingat bukan dengan makhluk hitam layaknya iblis yang dibebaskan Percival dari Nasiens? Ternyata makhluk ini sampai saat ini masih berada di dalam kawasan ngarai gema. Dan dia pastinya melihat semua yang terjadi di sana. Lalu anehnya lagi, melihat ngarai gema kembali hidup, sosok ini malah merasa jengkel. Karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Nasiens itu telah menghalanginya. Namun yang mengejutkannya, di bawah sosok ini saat terbang terdapat sebuah lubang berbentuk lingkaran yang dari dalamnya muncul tangan besar layaknya monster. Dan dia memanggil monster tersebut dengan nama Ordo. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ordo kakek dari Nasiens. Tapi jika melihat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh sosok hitam ini di akhir halamannya, sepertinya orang yang menjadi penyebab hilangnya Ordo adalah dia. Dan sosok ini menangkap Ordo untuk dijadikan monster seperti yang bisa kita lihat sekarang. Makanya kenapa sosok hitam ini mengatakan kalau monster itulah yang membesarkan Nasiens. Dan dia pula lah yang juga seharusnya mengoreksi kesalahan muridnya. Dan murid yang dimaksud itu tentunya adalah Nasiens. Akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita dari manga Mokushiroku no Yonkishi ini? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-9 ini. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian itu bisa dibuat menjadi bahan referensi untuk dijadikan pertukaran pendapat antara kita semua.